Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA bersama saya, Kumala Dewi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pemusatan data kelompok, di mana pemusatan data kelompok ini masih dalam materi statistika ya. Pembahasan yang akan kita bahas ada dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Di mana ukuran pemusatan data meliputi rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan modus. Sedangkan ukuran letak data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data adalah rata-rata atau mean, median, dan modus. Pada prinsipnya, ukuran pemusatan data berkelompok sama dengan ukuran pemusatan data tunggal. Perbedaannya, ukuran pemusatan data tunggal dihitung menggunakan data aslinya, sedangkan ukuran pemusatan data berkelompok dihitung menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Oke, pembahasan yang pertama kita adalah mean atau rata-rata, di mana mean atau rata-rata ini kita lambangkan dengan X bar atau X yang diberi garis di atasnya. Rata-rata data tunggal didapatkan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Menggunakan prinsip yang sama, rata-rata data berkelompok juga didapatkan dari perkiraan jumlah data keseluruhan, yaitu jumlah perkalian titik tengah dengan frekuensinya, dibagi jumlah frekuensi. Jika XI adalah titik tengah kelas dan FI adalah frekuensi kelas ke I, dan banyaknya kelas adalah K, maka rata-rata data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, XI dikalikan dengan FI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan K, FI. Atau bisa kita baca jumlah dari perkalian XI dan FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan banyaknya kelas, kemudian dibagi dengan jumlah dari frekuensi kelas ke-1 sampai dengan banyaknya kelas. Sebagai contoh, untuk menentukan rata-rata data tunggal, bisa kita lihat tabel dari data mentah berikut. Tabel data mentah ini memiliki data sebanyak 60, sehingga kita bisa mencari rata-rata data tunggal dengan menjumlahkan seluruh data mentah yang kita punya, kemudian dibagi dengan 60, sehingga kita memperoleh 3964 dibagi 60, sehingga menghasilkan 66,07. Bagaimana jika data tunggal ini kita ubah menjadi data kelompok? Dan pada data kelompok, kita mempunyai nilai dan juga frekuensi, di mana nilai ini adalah interval-interval dari kelas yang kita miliki. Dan frekuensi yang dimiliki juga adalah frekuensi setiap kelas ke I. Kemudian, untuk melengkapi tabel data kelompok bisa kita tambahkan dengan XI dan XI dikalikan FI untuk mempermudah kita mencari rata-rata data kelompok. Untuk mencari XI, kita bisa menggunakan cara titik awal kelas ditambah titik akhir kelas dibagi 2. Sehingga FI dan XI telah kita temukan, dengan mudah XI dikalikan dengan FI bisa kita peroleh, sehingga jumlah dari keseluruhan XI dikalikan dengan FI bisa kita peroleh. Dan terakhir, kita bisa mensubstitusikan data yang kita miliki ke dalam rumus rata-rata, yaitu jumlah dari keseluruhan XI dan FI sebesar 4010 dibagi dengan jumlah dari seluruh frekuensi setiap kelas, yaitu 60,
Sehingga 4010 dibagi dengan 60 sama dengan 66,83. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas median atau data tengah yang kita lambangkan atau simbolkan dengan ME. Dan median ini adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Maka, untuk mencari atau menentukan nilai median, kita harus mengurutkan data yang kita miliki dahulu. Diurutkannya dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sangat besar. Median dari data berkelompok merupakan nilai pendekatan dari median data tunggal yang sebenarnya. Untuk mencari median data berkelompok, kita perlu menentukan kelas median, yaitu kelas di mana median terletak. Berikut merupakan cara menentukan median data berkelompok. ME sama dengan BBME ditambah P dikalikan dengan setengah N dikurangi F besar ME dibagi dengan F kecil ME, di mana maksud dari setiap lambang atau simbol ini yaitu ME adalah median, BBME batas bawah kelas median, P-nya adalah panjang kelas, dan N-nya adalah banyaknya data. F besar ME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil ME adalah frekuensi pada kelas median. Sebagai contoh, kita akan menentukan median pada data tunggal. Dan ini kita mempunyai data mentah yang telah kita urutkan, sehingga kita dengan mudah bisa mencari median atau nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Karena kita memiliki data tunggal sebanyak 60 data, maka median terletak pada data ke-30 dan data ke-31. Maksudnya antara data 30 dan data ke-31, sehingga kita bisa mencari median dengan cara data ke-30 ditambah dengan data ke-31 dibagi 2. Sehingga diperoleh 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 70. Lalu bagaimana dengan data tunggal yang diubah menjadi data kelompok? Bagaimana mencari median pada data kelompok? Median pada data kelompok bisa kita cari dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi ya. Dan berikut merupakan istilah atau nama dari setiap lambang yang ada di dalam rumus median. Kemudian, tabel data kelompok bisa kita lengkapi dengan batas kelas dan juga frekuensi kumulatif atau F besar I. Karena banyak data adalah 60, maka median terletak di antara data ke-30 dan data ke-31. Sehingga diperoleh kelas median adalah 70-79. Kenapa kelasnya adalah 70-79? Kita bisa lihat pada kolom frekuensi kumulatif atau F besar I, di mana kelas 70-79 adalah 45, yang artinya pada kelas 70-79 itu adalah terdiri dari data yang urutannya dari 29 sampai dengan 45. Berarti data dari data ke-29 sampai data ke-45 berada di dalam kelas 70 sampai 79. Dengan demikian, dengan mudah bisa kita peroleh batas bawah kelas median, yaitu 69,5, dan panjang kelas bisa kita cari dengan batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas, sehingga diperoleh 10, dan N, jumlah frekuensi keseluruhan atau banyaknya data yang kita miliki, yaitu 60, dan F besar ME adalah 29, dan F kecil ME adalah 16. Sehingga kita bisa mensubstitusikan setiap data yang telah kita miliki ke dalam rumus median sebagai berikut.
Median sama dengan 69,5 ditambah 10 dikalikan dengan setengah kali 60 dikurangi 29 dibagi dengan 16. Sehingga median pada data kelompok diperoleh 70,125. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Modus kita lambangkan dengan MO, dan modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dari data berkelompok merupakan nilai pendekatan dari modus data tunggal yang sebenarnya. Dan akan terdapat istilah mengenai kelas modus. Kelas modus ini adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Untuk menentukan modus data berkelompok, kelas modus harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, modus data berkelompok dapat ditentukan sebagai berikut. MO atau modus sama dengan BBMO ditambah P dikalikan dengan D1 dibagi D1 ditambah D2. Untuk istilah atau pembahasan dari rumus modus ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas contoh dari data tunggal, bagaimana kita menentukan modus pada data tunggal. Di sini kita memiliki data tunggal yang telah kita urutkan, sehingga kita dengan mudah bisa menentukan modus atau data yang paling sering muncul. Dan pada data tunggal ini bisa kita lihat pada tabel, data yang paling sering muncul adalah angka 70. Dan ini memiliki frekuensi sebanyak 5, sehingga modus pada data tunggal tersebut adalah 70. Kemudian bagaimana jika data tunggalnya kita ubah menjadi data kelompok? Pembahasannya ada di slide selanjutnya. Stay tune ya. Oke, ini adalah rumus dari modus, yaitu MO sama dengan BBMO ditambah P dikalikan dengan D1 dibagi D1 ditambah D2, di mana MO adalah modus, BBMO adalah batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas selanjutnya. Untuk data kelompok yang tadi kita miliki, kita bisa menambahkan dengan kolom batas kelas ya. Karena kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 16, yaitu terletak pada kelas 70-79, maka kita memperoleh kelas modus yaitu 70-79. Sehingga kita dengan mudah dapat menentukan BBMO atau batas bawah kelas modus yaitu 69,5 dan P yaitu batas atas kelas dikurangi dengan batas bawah kelas sehingga dihasilkan 10. Dan D1 sama dengan 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Ini bisa kita lihat dengan tanda yang telah saya berikan di sini. Ada D1 di mana selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Kemudian untuk mencari D2, kita bisa lihat dengan tanda yang telah saya berikan ini, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas selanjutnya, sama 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Kemudian setelah seluruh data telah kita miliki, selanjutnya kita akan mensubstitusikan data yang telah kita miliki ke dalam rumus modus. Sehingga kita memperoleh MO sama dengan 69,5 ditambah 10 dikalikan 7 dibagi 7 ditambah 7. Sehingga kita akan memperoleh nilai modus yaitu 74,5. Oke, untuk ukuran pemusatan data tadi telah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam ukuran letak data. Yang termasuk dalam ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil.
untuk menentukan nilai ukuran letak data, data yang kita miliki harus kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Untuk definisi setiap kata kuartil, desil, dan persentil bisa kita bahas pada slide ini ya. Untuk lambang dari kuartil, kita bisa menuliskan dengan Q besar, dan I di sini menentukan dari letak dari Q. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian, DI atau D ini adalah lambang dari desil, di mana I adalah sebagai urutan dari desil ya. Jadi desil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Dan P adalah lambang dari persentil. Jika PI dan I-nya ini adalah sebagai urutan dari persentil. Dan persentil ini merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Jadi, dari definisi yang ada, kita bisa melihat perbedaannya jika kuartil membagi datanya menjadi 4, sedangkan desil membagi data menjadi 10, dan persentil membagi data menjadi 100. Oke, selanjutnya bisa kita lihat rumus dari kuartil, desil, dan persentil. Teman-teman semuanya jangan menganggap ini susah atau sulit untuk dipahami. Lihat dan perhatikan, rumusnya itu hampir sama. Bedanya terletak pada penyebut yang dimiliki di bawah I. Untuk kuartil adalah 4. Karena tadi kuartil itu membagi data menjadi 4 sama besar. Desil membaginya menjadi 10 sama besar. Dan persentil membaginya menjadi 100 sama besar. Sehingga penyebutnya sesuai dengan definisi yang telah disebutkan tadi ya. Dan rumus dari kuartil ini kita lihat bisa BB ditambah P dikalikan dengan I per 4, dikalikan N, dikurangi F besar per FI dengan F kecil. DI juga sama, bedanya adalah pada I per 10. Jadi desil ini adalah BB ditambah P dikalikan dengan I per 10 N dikurangi F besar dikurangi FI. Dan persentil itu juga sama rumusnya, bedanya ada di penyebutnya ya, yang ada di bawah I. Jadi persentil itu BB ditambah P dikalikan dengan I per 100N dikurangi F besar dibagi FI. Dan ini merupakan istilah dari lambang yang ada di dalam rumus ya. Teman-teman bisa melihatnya dan bisa memperhatikannya bahwa BB adalah batas bawah kelas, P itu panjang kelas, N banyaknya data, F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan F adalah frekuensi kelas dari data yang akan kita cari, yaitu kuartil ke I atau desil ke I atau persentil ke I ya. Ini maaf ya, ini ada yang salah, bukan kuartil tapi maksudnya persentil. Karena memang dilihatkan rumusnya itu hampir sama, bedanya ada di letak penyebutnya. Oke. Tadi rumusnya mudah dipahami ya. Sekarang kita akan mengulas atau mempelajari contoh soal yang ada. Nah, di sini kita akan menentukan nilai Q1 dari data berikut. Ini kita akan mencari nilai dari kuartil ke 1, maksudnya gitu ya. Dan di sini ada histogram nilai ujian matematika kelas 10 IPA. Dan bagaimana kok yang diketahui adalah histogram, lalu caranya bagaimana untuk kita memasukkan data ke dalam rumus kuartil.
Oke, untuk mempermudah, kita bisa merubah histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Oke, kita akan memperoleh seperti ini. Karena histogram pada sumbu horizontalnya adalah batas kelas, maka kita akan memindahkan ke dalam tabel sebagai batas kelas, dan pada bagian vertikalnya merupakan frekuensi, sehingga kita bisa memindahkan ke dalam tabel berupa frekuensi. Jadi, teman-teman bisa paham ya, karena pada pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas. Oke, dari tabel yang kita miliki bisa kita peroleh dan menentukan kelas dan juga frekuensi kumulatif. Bisa dilihat cara untuk mendapatkan kelas dengan frekuensi kumulatif juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Sehingga kita bisa langsung menentukan nilai kuartil ke-1 dengan cara menentukan letak dari kuartil ke-1 ini, yaitu mencari letak I sama dengan I/4 dikalikan dengan N, yaitu I ke-1, yaitu 1/4 dikalikan dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah jumlah dari frekuensi yang kita miliki, yaitu 60. Jadi, letak dari Q1 adalah 15. 15 letaknya ada di mana? Ada di kelas 50-59. Teman-teman sudah paham ya? Seperti yang ada di slide sebelumnya, kenapa ada di kelas 50-59? Kita bisa lihat pada kolom frekuensi kumulatif, yaitu bisa kita lihat ini 20 ya. Yang tandanya kelas 50-59 itu terdapat data dari 12 sampai data ke 20 gitu. Sehingga kita bisa langsung saja mensubstitusikan data yang kita miliki ke dalam rumus yang ada. Teman-teman bisa memahaminya ini. Untuk Q1, batas bawah kelas pada Q1 berarti 49,5 dan P-nya adalah 10 dan N-nya adalah 60 dan F frekuensi kumulatif dari kelas-kelas sebelum letak Q1 yaitu ada 12 dan dibagi dengan frekuensi pada kelas Q1 yaitu 8. Sehingga kita akan memperoleh nilai Q1 atau kuartil ke-1 yaitu 53,25. Kemudian ada contoh soal dari desil. Kita akan menentukan nilai D7 dari data berikut. Nah, di sini yang diketahui adalah poligon frekuensi. Bagaimana kita mencari desil? Jika yang diketahui poligon frekuensi, sama seperti histogram tadi, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah kita dalam menentukan kuartil atau desil ya. Oke. Ini kita akan mencari batas kelas karena pada poligon frekuensi bagian horizontal adalah titik tengah kelas ya. Oke, caranya yang pertama yang akan kita lakukan, kita lihat di lingkaran yang berwarna kuning, itu menghasilkan 39,5 ya. Dari mana 39,5? Ini didapatkan dari titik tengah yang pertama, ini ada 34,5, ditambah dengan titik tengah yang kedua, itu ada 44,5. Kemudian dibagi 2, hasilnya akan menjadi 39,5. Sehingga kita peroleh batasnya adalah 39,5. Kemudian kita mencari batas selanjutnya. Sama seperti yang tadi, sekarang kita dengan titik tengah 44,5 ditambah 54,5 dibagi 2, sehingga memperoleh 49,5. Dan selisih dari 39,5 dan 49,5 adalah 10, sehingga batas tiap kelas memiliki
jangka atau selisih 10. Jadi kita bisa menentukan lingkaran-lingkaran ini dengan perbedaan yang sama, yaitu 10. Bisa dipahami ya? Kemudian, kita akan memperoleh tabel distribusi frekuensinya sebagai batas kelas, yaitu 29,5 sampai dengan 39,5, hingga sampai kelas terakhir yaitu 89,5 hingga 99,5. Dan frekuensinya bisa kita lihat pada titik di poligon frekuensi, karena frekuensi pada poligon frekuensi ini terdapat atau diketahui pada bagian vertikal, yaitu letak dari titik tinggi titik itu merupakan tepat frekuensi dari kelas-kelas yang ditentukan. Kemudian kita memperoleh tabel yang telah dilengkapi dengan kelas dan juga frekuensi kumulatif. Nah, sama seperti kuartil tadi, kita hanya melanjutkan cara karena kita sudah mempunyai data yang mempermudah kita, yaitu data dari tabel distribusi frekuensi ini. Yaitu kita yang pertama menentukan letak dari desil, yaitu kita akan mencari desil ke-7, kemudian kita akan mencari nilai desilnya dengan memasukkan atau mensubstitusikan data ke dalam rumus yang ada. Bisa dipahami ya? Kemudian next. Selanjutnya ini merupakan contoh dari persentil, di mana di sini diketahui OGIF yang akan kita cari nilai dari P40. Dan ini mudah sekali karena kita telah mengetahui batas-batas kelas, yaitu berada di bagian horizontal dari OGIF ya, sedangkan pada bagian vertikalnya merupakan frekuensi kumulatif, sehingga kita bisa memindahkannya menjadi tabel seperti ini, batas kelas dan frekuensi kumulatif, sehingga kita bisa memperoleh tabel berupa tabel distribusi frekuensi dengan kelas, batas kelas, frekuensi kumulatif, dan juga frekuensi dari setiap kelas. Sama seperti kuartil dan desil, kita langkah pertama menentukan letak, yaitu di sini letak persentil, dan kemudian kita akan menentukan nilai dari persentil dengan mensubstitusikan data yang ada ke dalam rumus-rumus yang kita tahu ini. Di sini mudah banget. Jadi, teman-teman bisa memperhatikannya step by step. Kemudian di sini dan akhirnya telah berakhir pembahasan kedua kali ini. Dan untuk kali ini memang banyak rumus, tetapi bagi teman-teman tidak perlu pusing, tidak perlu cemas karena banyak rumus, karena semua itu bisa kita dengan mudah pahami jika kita selalu berusaha melatih diri kita mengerjakan soal-soal matematika, karena matematika itu perlu banyaknya percobaan, bukan untuk dihafal ya. Sampai kali ini jika ada yang ingin ditanyakan bisa kirim melalui WhatsApp saya atau bertanya ke dalam grup Google Classroom ya. Dan akhirnya kita perlu belajar dan mempraktikkan ya. Maka dari itu saya memberikan latihan soal dan teman-teman bisa mengerjakan latihan soal tersebut yang akan saya berikan ke dalam grup Google Classroom. Dan terakhir, saya akan memberikan sedikit quotes mengenai waktu.
Kalau bisa sukses muda, kenapa harus menunggu sampai tua? Sehingga gunakan waktu sebaik mungkin karena sukses tidak hanya seseorang dilihat dari cara menggunakan 24 jam waktu yang dimiliki. Jadi tetap semangat dan tetap optimis, jangan sampai pesimis ataupun mudah menyerah ya. Wow, sudah ada kata thank you. Berarti di sini telah akhir dari slide pembahasan kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan melalui WhatsApp ataupun GCR ya. Dan see you.